warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak dalam keadaan sehat walafiat? Masih sanggup mengikuti pelajaran? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, pertemuan kita yang ketiga kali ini, kita berdoa dulu. Setelah berdoa nanti kita baca surat. Silakan siap. Semua siap. Berdoa mulai. yang ketiga ini Pak Guru akan mengabsen. Ini dari kelas 10 Milda
Duniasari. Hadir, Pak. Adinda. Hadir. Kemudian Nabila Auliasari. Alhamdulillah ada. Miftahul Fadilah. Kaisa Dwi Pratiwi ada. Kemudian Mei Rahmadiah ada. Zaki Al-Faza. Hadir, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Bilqis Kaya Zakiah. Nah ini ya kemarin yang WA ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian Farun Anora Satria Manggala. Masih di jalan. Masih di jalan. Ya, nanti kita tunggu ya. Kemudian yang selanjutnya sekalian berikutnya si Yoga. Ini Pak. Sehat juga? Sehat Pak. Ya, tadi udah sarapan ya? Ya Pak. Pakai apa? Nasi itu Pakai apa? makanan Pak. Kemudian si Arif. Hadir Pak. Ya, siap ya. Alibi. Ya Pak. Ya. Kemudian Alia. Hadir. Alhamdulillah hadir. Servias. Ada Servia? Mana? Sehat Servia? Alhamdulillah. Dini belum hadir ya. Belum Pak. Belum. Kemudian Mafira. Belum Pak. Sudah ada. Enggak ada di mana? Sudah ada. Dada. Ada Pak. Lurian. Ya. Alhamdulillah. Sehat Lurian ya. Ya. Ya, kita jaga kesehatan. Al Andriansah. Ada. Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Denis saya. Alhamdulillah sehat. Nanti tunggu Denis ya. Kemudian ada yang berpanggil? Ya Pak. Ya, siapa namanya? Pak Yudi Pak. Wah, Yudi. Gimana sehat Pak Yudi? Ya Pak. Lihat ya, Pak Yudi ya. Saya belum, Pak. Wah Yudi. Ya, sebentar. Wah Yudi. Kemudian siapa lagi? Ya Pak. Ya, siapa namanya? Fadilah juga Adiantoro. Fadila. Yoga. Fadila juga. Adiantoro. 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 Ya. Terus siapa lagi? Bijak. Bi. Bijak. Pika. Pika. Ya, Pica. Ya. Pica. Oke ya. Jadi sekalian, ini Pak Guru senang ya. Ada lagi? Siapa namanya? Ghazali. Jangan Faiz. Gazian Faiz. Ya. Ada. Ya ini memang dari kemarin ya. Ada Wenta, ada Nabila, ada Alia, ada Mafira, ada Naila, ada Anggun ya. Benar? Ada yang masih dalam perjalanan. Ya. Cukup ya? Cukup. Ya. Jadi Pak Guru sangat terima kasih sekali pada sekalian ya. Masih semangat walaupun tadi malam hujan ya, rintik-rintik, dan itu semua merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu banyak sekali yang kita nikmati. Salah satunya adalah kesehatan. Hari ini bisa hadir semua ya. Ada sekitar 20. Alhamdulillah. Ini semua merupakan karunia Allah SWT ya. Sebab kejadian yang ada pada diri manusia itu tidak kita ketahui kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus sekalian, materi kita pada kesempatan pagi hari ini meneruskan ya materi yang terdahulu. Yang pertama dulu pertemuan kita itu materinya strategi dakwah Rasulullah waktu itu ya, yang pertama. Kemudian melanjutkan pertemuan yang kedua kemarin itu tentang terkaitan strategi dakwah Rasulullah
dan keberhasilannya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian ini yang ketiga. Pertemuan yang ketiga, materi kita tentang semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman dakwah Rasulullah di kota Mekah. Ya. Jadi semangat ukhuwah sebagai implementasi dari pemahaman dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi semangat hidup ini perlu semangat. Kalau nggak semangat, otomatis apa yang kita lakukan itu tidak menghasilkan suatu perbuatan yang maksimal. Maksimal itu perbuatan yang dapat memuaskan pikiran kita semua. Apa yang kita lakukan itu akan tercapai kalau itu penuh dengan semangat. Alhamdulillah, ya. Jadi walaupun ini agak redup-redup cuaca, kita semangat menuntut ilmu. Karena orang menuntut ilmu itu akan diberikan bimbingan oleh malaikat di atas. Ya, tentunya ilmu hal yang baik, ilmu kebaikan. Nah, salah satunya kita melanjutkan materi pada kesempatan pagi hari ini. Ya, jadi di suasana libur, alhamdulillah anak sekarang bisa hadir. Nah, ini, ya. Sebab kalau kita bisa memanfaatkan waktu yang baik, ya, itu akan dicatat oleh Allah suatu kebaikan. Nah, maka kita kaitkan dengan semangat ukhuwah, ya, yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam waktu itu di kota Mekah, itu luar biasa semangatnya. Ya, semangatnya sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Yang namanya perintah itu merupakan kewajiban, ya, bagi seorang Rasul, ya, Nabi Muhammad itu Rasul. Kalau kita ketahui, ya, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nah, kalau Rasul itu untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia, dia berusaha supaya umat manusia itu dapat mengikuti ajarannya. Kalau Nabi menerima wahyu, ya, menerima wahyu, tidak ada kewajiban dia untuk menyampaikan ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab. Aslinya dengan mengorbankan pikiran, ya, kemudian nyawanya, hartanya. Nabi Muhammad itu banyak pengorbanannya untuk mendakwakan Islam pada waktu itu di Mekah, ya. Terus sekarang tantangan-tantangan itu ada pada saat sekarang ini, apalagi sekarang zaman modern, zaman canggih, ya, di mana manusia sudah banyak yang pintar menggunakan media massa elektronik, ya, banyak sekali yang kita jumpai pada saat sekarang ini. Maka dakwah sekarang juga tantangannya luar biasa, termasuk lewat media massa. Kemudian sekalian, ya, dakwah Rasulullah itu yang dilakukan, alhamdulillah berhasil, ya, dapat kita nikmati sekarang ini sampai agama Islam sampai ke Indonesia, ya, sampai ke Indonesia yang dibawa oleh para pejuang-pejuang, termasuk yaitu Wali Songo yang berjuang di Indonesia itu mendakwakan agama Islam dengan menggunakan strateginya masing-masing. Itulah, ya, ini strategi Rasulullah perlu kita terapkan di zaman sekarang, karena yang dilakukan Rasulullah itu banyak sekali tantangannya, termasuk kesabaran, ya, sabar, kemudian keuletan, kemudian tidak mudah marah dan memaafkan kepada seseorang yang berbuat salah kepada Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah mempunyai sifat pemaaf. Maka disitulah semangat ukhuwah Islamiyah muncul dalam diri Rasulullah, semangat dalam mendakwakan agama Islam. Karena itu
Rasulullah SAW diperintahkan untuk ya lahir ke muka bumi ini menyampaikan yaitu ajaran Islam, kemudian mendakwahkan yang kemarin kita ingat ya. Pertama yang disampaikan Rasulullah di Mekah yaitu kaitan dengan tauhid, akidah. Yang kedua yaitu masalah akhlakul karim. Bagaimana sekarang bagaimana kita menerapkan akhlakul karimah di lingkungan sekolah terutama ya, kemudian di keluarga dan lingkungan masyarakat di mana kita tempat tinggal. Nah, sekalian itu penjelasan ya kaitannya dengan pembahasan kita semangat ukhuwah ya, bagaimana kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang pernah diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam mendapatkan agama Islam. Ya, silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok 1. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah? Ya, siapa? Sebutkan namanya. Nama saya Arif Agung Prasetyo. Ya, Arif Agung Prasetyo. Ya. Makasih ya. Agung. Ya, Mas Agung, terima kasih telah menyampaikan pertanyaan tadi tentang bagaimana yang dimaksud dengan ukhuwah Islam. Ya, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah. Tadi Pak Gun menyampaikan dari Nabi Muhammad pada waktu itu semangat ukhuwah dalam mengajak kebaikan ini ya, semangat ukhuwah itu ditampilkan di mana dalam masyarakat Quraisy supaya hidupnya tidak ya dikatakan di kaum Quraisy itu pada waktu itu tidak boleh ya antar sama manusia itu saling membenci, kemudian menghina, mencaci maki, merendahkan kasta. Nah, pada waktu itu merendahkan kasta. Ya, bergerombol-gerombol, bergolong-golongan. Nah, hidupnya tidak harmonis. Nah, maka ukhuwah itu menjalin persaudaraan ya, antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ukhuwah Islamiyah. Jadi menyatukan suatu perbedaan ya, menyatukan suatu perbedaan dalam konteks itu menjalin kebersamaan, ukhuwah, semangat ya di dalam memperjuangkan agama Islam. Jadi semangat, ukhuwah itu semangat, tidak boleh bercerai-berai ya. Jadi misalkan di kelas ini nggak boleh bercerai-berai, artinya saling menghina, saling membenci ya, timbul golongan-golongan, itu tidak boleh. Tetapi dalam agama Islam boleh beda pendapat tapi harus bersatu. Boleh beda pendapat ya, boleh beda pendapat tapi harus menjaga bersatu bersama agama Islam. Tidak boleh saling menghina, Allah kemudian merendahkan, nggak boleh. Kamu itu salah misalnya, nggak boleh ya. Maka dibuat ukhuwah. Jelas ya? Ya, silakan ada yang lain. Ya, silakan sebutkan nama. Nama saya Ahmad Dansa dan dari pertanyaan saya yaitu apa yang dimaksud dengan uswatun hasanah? Ya, uswatun hasanah. Kita lihat ya, dakwah Rasulullah yang kedua yang kemarin, bahwa Rasulullah itu dan dakwahnya yang kedua itu menegakkan akhlakul karimah. Akhlak itu budi pekerti. Di mana Rasulullah SAW itu dalam kehidupan sehari-hari dia menunjukkan akhlak yang baik dalam kehidupannya, terutama kepada istrinya ya dia berbuat baik, kemudian kepada keluarganya dia berbuat baik, kepada sahabat-sahabatnya ya Abu Bakar, Utsman, ya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab ya itu dia berbuat baik, dia tidak pernah melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung hati
saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya pada waktu itu. Ya. Maka tutur katanya itu baik, lembut, sopan, ya, tidak keras. Walaupun Rasulullah itu dihina, dicaci maki, tapi Rasulullah membalasnya dengan sebuah kebaikan. Ini apa Rasulullah, ya. Sanggup gak kita? Nah, kan gitu. Itu ya, dari uswatun hasanah itu yaitu suri teladan yang ada pada diri Rasulullah, perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan ya. Ya. Sebelumnya nama saya Fadilah Yoga Adantoro. Pertanyaan saya, apa pengertian jihad? Ya, jihad. Ya. Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama Islam yaitu dengan berjihad. Kalau kita lihat ya, pengertian jihad itu kan berperang. Ya, berperang melawan musuh dengan sungguh-sungguh pada waktu itu. Ya, musuh apa? Musuh Islam. Berjihad orang-orang Quraisy yang memusuhi Islam pada waktu itu. Nah, jadi jihad itu dalam pengertian dulu itu berperang. Jadi diberi pengertian yang luas, jihad itu berusaha sungguh-sungguh untuk ya melakukan sesuatu, berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Jihad, ya. Misalkan untuk menemukan hukum, ya, dia berusaha. Bagaimana hukumnya kalau orang itu berbuat misalkan mencuri, ya, dia memutuskan suatu perkara, dia berjihad dulu dengan sungguh-sungguh supaya apa yang diputuskan itu tidak menyalahi daripada aturan Islam. Dalam pengertian yang waktu itu, jihad adalah berperang melawan musuh-musuh Islam. Jihad, berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Cukup ya 3 menit ya. Nah, sekarang kita 5 menit diskusi ya. 5 menit diskusi. Yang pertama, kelompok pertama, ya, Pak Guru sampaikan topik diskusinya. Kelompok pertama dengarkan. Bagaimana, aku jawab nanti ya, dipahami dulu kalimatnya. Bagaimana sikap kalian, ini kelompok 1, jika mengajak atau menasihati teman ya, untuk berbuat baik? Bagaimana sikap kalian mengajak teman untuk berbuat baik, tetapi temannya menolak? Bagaimana sikapnya? Ya, langsung ya, kelompok 1, mengajak kebaikan kepada seseorang, tetapi teman itu menolak diajak kebaikan. Ini kelompok 1. Ya, 5 menit waktunya. Kelompok 2, apa yang kamu lakukan jika kamu mengajak temanmu sholat zuhur, kemudian temanmu menolak? Ini kelompok 2. Apa yang kamu lakukan jika kamu mengajak temanmu sholat zuhur, kemudian temanmu menolak untuk sholat zuhur berjamaah? Oh, ya Pak, ya, Ya, silakan diisi. Ya. Oh, Kelompok 2 jelas ya, mengajak teman sholat zuhur, tapi ditolak oleh teman itu untuk berjamaah di masjid. Ya. Kelompok yang ketiga, bagaimana sikap atau reaksi kalian, ketika temanmu mengganggu orang beribadah? Ya, dengarkan, silakan berhadapan ya. Kelompok 3 dengarkan, bagaimana sikap atau reaksi kalian ketika temanmu mengganggu orang beribadah? Bagaimana sikapmu? Ada temanmu yang mengganggu orang beribadah di mana? Ya, silakan. 3 menit. 3 menit boleh. 5 menit boleh. Dulu lagi pertanyaannya. Yang nomor 1 jelas. Nomor 1 ya, mengajak kebaikan tapi temanmu menolak. Ini dikaitkan di dakwah Rasulullah ya. Rasulullah berdakwah tadi dengan lemah lembut, tidak dengan kekerasan. Walaupun gitu, itulah kan Rasulullah ngajar sahabatnya, orang-orang Quraisy ditolak, dicaci maki ya. Bagaimana sikapnya? Apa diajak berantem, apa gimana istilahnya? Ya, apa dengan kasar
Apa justru yang menolak itu dikasih makanan, biar mau. Padahal akhlak Rasulullah ketika waktu itu, ketika dihina, dicaci maki, yang mencaci maki sakit. Tapi Rasulullah apa yang dilakukan? Dia menjenguk yang sakit. Walaupun yang sakit itu mencaci maki. Silakan. Ya, kelompok 3 dengar sikap atau bagaimana reaksimu ketika ada orang mengganggu sedang beribadah. Bagaimana temanmu? Sikapmu gimana? Ada orang sholat kok diganggu. Gimana sikapmu? Apa di tempo? Apa bagaimana? Silakan. Kelompok 1 sudah? Pak. Apa dua? Ya sudah Pak. Kelompok 3 kan? Gimana? Mas nyaris Pak. Ya. Ya, silakan. Sudah Pak. Ya, silakan kelompok 1. Boleh. 3 orang boleh. 3 orang boleh. Silakan. Ya, silakan masing-masing kelompok untuk bisa lebih cepat, lebih bagus. Ya, bagus. Bertiga. Kamu dari sana, yang bacakan dari sana, yang bacakan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Jadi, bagaimana sikap kalian jika mengajak berbuat baik tetapi teman itu menolak, yaitu tetap berusaha sabar dan tegar dalam menyakininya dan menasihatinya dengan ikhlas juga berniat yang tulus lillahi ta'ala, serta tetap berusaha pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan. Ya, kasih aplaus semua kelompok 1. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk kelompok 2. Ya, kita lanjutkan kelompok 2 bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silakan cepat. Sekarang giliran kelompok 2 untuk ya ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, yang menyampaikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikul. Oke, saya
saya di sini akan membacakan hasil diskusi kami. Apa yang kamu lakukan jika temanmu mengajak sholat zuhur kemudian temanmu menolak? Kita mengajaknya dengan lemah lembut dan dengan hati yang baik karena niat kita mengajak kebaikan. Cukup dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana sikap atau reaksi kalian ketika temanmu mengganggu orang beribadah? Jawaban kami, menasihatinya agar menghormati dan tidak mengejek umat agama yang sedang beribadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dari kelompok 3. Ya, demikian sekalian hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan hasil diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, bahwa yang kita lakukan ketika kita melakukan mengajak kebaikan kepada seseorang, kepada teman kita, kepada saudara kita, ya, kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, terutama di sekolah. Ketika kita mengajak suatu kebaikan, dakwah, menasihati, jika ada yang menolak, ya, itu kita harus meneladani apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, yakni dengan menasihat kebaikan, walaupun itu apa yang kita sampaikan ditolak oleh orang lain, kita berusaha untuk sabar, itu sabar, tidak boleh emosi, sabar, tidak boleh emosi, dan itu menjaga kebaikan, terutama tutur kata kita, ya, perkataan kita harus menyenangkan, menyejukkan, tidak menyakiti hati orang lain dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh dengan kekerasan, yaitu dengan kelembutan, dengan kebijaksanaan, yaitu uswatun hasanah. Yaitu anak sekalian, jadi itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Sudah Pak Guru simpulkan bahwasanya bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu dakwah dengan hikmah, yaitu dakwah dengan kebijaksanaan, tidak dengan kekerasan, dengan baik, harmonis, sehingga orang lain tidak menimbulkan kebencian kepada kita. Itu saja yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu materi kita yang ketiga, yaitu semangat ukhuwah Islamiyah, yaitu sebagai implementasi dakwah Rasulullah di kota Mekah. Nah, sekarang kita yaitu berdoa. Sekarang kita berdoa mengakhiri pelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Semua siap. Berdoa mulai. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa beraktivitas kita sehari-hari, ya, anak-anak selaku pelajar, ya, di sekolah SMA 6 Metro ini, supaya dapat melakukan kegiatan aktivitas sehingga cita-cita kita mudah-mudahan akan berhasil dengan penuh semangat dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu. Demikian yang Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.